pada zaman dahulu kala terdapat sebuah desa bernama Ngasem yang terletak di lembah antara Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo. Hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Endang Sawitri. Mereka hidup berdua dengan sederhana, tetapi mereka belum dikaruniai seorang anak. Dengan wajah yang terheran-heran, Endang tetap menuruti perintah Ki Hajar Salokantara. Suatu hari, Endang Sawitri membuat kesalahan. Ia membelah pinang menggunakan pusaka tersebut dan meletakkan pusaka tersebut ke atas pangkuannya. Mengetahui kesalahannya tersebut, Endang memutuskan untuk pergi ke rawa untuk bertapa. Ia memilih batu yang berada di tengah rawa. Tak lama kemudian, ia hamil. Akan tetapi, bayi yang dilahirkannya bukanlah berwujud manusia, melainkan wujud seekor naga. Anehnya, naga itu dapat berbicara layaknya seorang manusia. Naga itu diberi nama Baru Kelimping. Di usianya yang menginjak dewasa, Baru Kelimping bertanya kepada ibunya, dengan senang hati Baru Kelimping berangkat ke pertapaan Ki Hajar Salokantara sang ayahnya. Dan sesampainya di Goa Telomoyo, ia pun menyembah Lalu dia menuruti perintah sang ayah untuk mengelilingi dan bertapa di gunung itu. Di suatu hari, Desa Patok ingin mengadakan pesta besar dan hendak ingin mencari hewan besar di dalam hutan. Tetapi tak seorang pun mendapatkan hewan besar. Kemudian, saat para penduduk sudah frustasi, mereka melihat seekor naga raksasa yang sedang bertapa di dalam Goa Telomoyo. Wah, mungkin hari ini kita tidak akan mendapatkan tangkapan hewan hutan yang besar. Tapi aku melihat seekor naga di gua itu. Ayo kita datang. Lulu.
Sesampainya di desa, para penduduk warga pun langsung mengadakan pesta besar-besaran. Dan tak lama kemudian, seorang anak kecil yang berbadan lusuh dan berbau busuk datang dan meminta sedikit makanan pada para penduduk. Namun para penduduk mengusirnya. Aduh, gimana sih? Busuk, lusuh, menjijikan. Aku tak sudi memberikan sedikit makanan ini. Hei, kau anak busuk, pergi kau dari sini. Kalau kau tak akan pergi, akan kupukul kau. Dengan hati yang kecewa, baru Kelinting pergi dari pesta tersebut. Kemudian di tengah perjalanan, ia mencium bau masakan dari arah rumah tua. Seorang nenek di kejauhan ia melihat nenek janda tua dan berjalan mendekati rumah nenek janda tua itu. Ini apa? Ini apa? Meskipun dengan wajah yang penuh keheranan, nenek janda tua itu tetap menuruti perkataan Baru Kelinting. Baru Kelinting pun kembali ke pesta desa itu. Namun, apa daya para warga pun mengusirnya kembali. Hei, kau anak busuk, dari dirinya kau datang kembali lagi ke sini. Lebih baik kau pergi daripada kami akan mendasmu, dasar bocah sialan. Baiklah, aku akan pergi dari desa ini. Tapi aku memiliki satu syarat. Barang siapa yang dapat menyambut di sini, aku akan pergi dan kita akan kembali lagi. Mendengar hal itu, para warga saling berbisik. Kemudian salah satu warga mengajukan diri untuk mencabut lidi tersebut. Bocah goblok, sini biar aku merebutnya. Lidi ini memang sangat berat. Sini biar aku coba. Jangan dari atas. Biar aku yang mencobanya. Semua warga mencoba mencabutnya. Tak ada yang bisa mencabut lidi tersebut. Lalu Baru Kelinting pun mencabutnya. Baiklah, karena ada suara
Baru Ting-Ting berhasil mencabut lidi tersebut. Dari cabutan lidi tersebut, muncullah mata air yang semakin lama semakin deras. Semua penduduk desa pun tewas, kecuali nenek janda yang baik hati, karena beliau menggunakan lesung sebagai perahu. Karena air yang muncul dari cucuran air mata bening itu, maka danau tersebut kini diberi nama Rawa Pening. Amanat utama dari legenda Rawa Pening yang sudah kami bawakan adalah larangan meremehkan orang lain berdasarkan penampilan fisik, pentingnya bersikap rendah hati dan berempati terhadap sesama. Cerita ini mengajarkan bahwa kesombongan akan membawa kehancuran, sementara kebaikan hati akan membawa keselamatan.